Sobat, kali ini pembahasan kita akan berkenaan dengan master perkiraan ya, kode account. Oke, minggu lalu kita udah belajar dari sesi sebelumnya tentang user password ya, bagaimana manfaatnya, celahnya, kesalahan dalam membuat sistem user password, sehingga hasilnya juga tidak maksimal kalau kita tidak mengerti bagaimana mengolah user password. Nah, kali ini saya juga akan coba memberikan pemahaman tentang master perkiraan. Di sini kita bersama-sama akan belajar bagaimana fondasi dari akuntansi itu sendiri ya. Jadi supaya mengerti bagaimana membuat master perkiraan. Oke, tentu saja penjabarannya nanti ini didukung oleh program administrasi Emisoft ya. Oke. Ya, kita akan simak lebih lanjut bagaimana cara bekerjanya program Emisoft dan bagaimana memasukkan sistem akuntansi ke dalam program Emisoft. Oke, kita lanjutkan. Yuk, sebelumnya kita kenal ini dulu. Oke, ya, data semacam ini tidak jauh dari akuntansi ya. Ada kalkulator, ada data, ada angka, ya, ada pena untuk dicoret-coret. Nah, inilah memang pekerjaan akuntansi sehari-hari ya. Akuntansi itu dikenal dengan seni mencatat. Ya, meringkas, melaporkan, ya, menganalisa data yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Nah, atau kalau di Wikipedia, akuntansi itu merupakan pengukuran, penjabaran, atau pemberi kepastian mengenai informasi, ya, informasi dari data-data untuk membantu manajer, investor, ya, lain-lain ya, dalam membuat sebuah keputusan ya. Jadi manfaat akuntansi cukup besar ya, kita pahami di sini. Selanjutnya, biasanya jabatan akuntansi perusahaan kalau mencari itu adalah namanya accounting ya. Dicari accounting. Nah, itu biasanya perusahaan mencari orang yang mengerti untuk mengerjakan tugas-tugas akuntansi. Dan praktisi akuntansi biasanya menyandang gelar akuntan ya. Ini hanya sekedar pembeda supaya sedikit memahami dan menyukai bidang akuntansi. Selanjutnya, nah, kita lihat nih. Ini saya berikan gambaran apa ini? Kalender. Ya, betul. Di sini kalender. Kita lihat kalender ini ibarat data. Ya. Data-data yang dicatat. Nah, kelihatan rapi, tidak ada yang salah ya, angka 1 urut sampai 31 disusun secara rapi. Ya, hanya bedanya polos. Hanya sebuah data aja. Nah, apa yang ingin saya bagikan tentang pemahaman ini ya, ini adalah data yang tercatat dengan rapi dan benar. Nah, apakah ini fungsi accounting? Tentu saja tidak. Tadi kan sudah mempelajari apa itu arti dari akuntansi ya. Akuntansi itu sesuatu yang bisa dianalisa. Jadi, kalender ini tidak bisa disebut pekerjaan akuntansi. Atau data yang hanya semacam ini tidak bisa disebut datanya akuntansi. Karena datanya hanya sekedar pelaporan sudah selesai. Ini adalah administrasi, pencatatan. Ya, jadi berbeda dengan akuntansi. Nah, bagaimana akuntansi? Akuntansi itu bisa memberikan satu gambaran seperti ini. Kalender ada warna merah, yang biasanya warna merah diberikan notes, ya, hari libur nasional, nah seperti atau hari Minggu. Nah, kemudian biasanya kalender itu juga ada highlight-nya. Ada pencatatan khusus bahwa ini ada peristiwa apa. Ya, begitu juga data yang harus dikerjakan oleh seorang accounting. Nah, harus memiliki highlight juga supaya
para manajer juga bisa terbantukan untuk membacanya. Nah, inilah manfaat salah satunya lagi. Nah, kalender tidak hanya sekedar sebagai kalender saja atau mengetahui hari-hari. Tapi kalender juga bisa membuat orang memiliki plan, ya, memiliki perencanaan. Selanjutnya kita lihat lagi. Nah, selain itu, kalender ini seperti tadi ya, ibarat data. Data pun bisa membuat seseorang membuat strategi. Nah, disinilah fungsi dari akuntansi itu sendiri ya. Seorang akunting tuntutannya harus membuat data seperti membuat kalender yang memiliki manfaat lebih. Oke, ya. Selanjutnya kita bicara tentang akuntansi ya. Oke. Biasanya akuntansi itu tujuan pembukuan akhir nih ya. Dari pencatatan, pembukuan untuk menghasilkan laporan keuangan. Namun kalau itu hanyalah sebagai administrasi, ya, pencatatan aja. Karena ini adalah sebutan akuntansi, dia memiliki tujuan. Tujuannya lain adalah mendapatkan laporan keuangan ini supaya bisa dimonitor, supaya bisa dipantau keuangannya perusahaan. Ya, dari monitoring ini juga agar perusahaan bisa membuat perencanaan dan langkah pertumbuhan perusahaan. Jadi jangan mengaku sebagai accounting jika tidak bisa memiliki manfaat ini. Oke? Ini disimak ya bagi yang ingin bekerja sebagai accounting ya. Pekerjaan akuntansi itu tidak hanya mencatat ya, tidak hanya mencatat tetapi juga bisa menghasilkan satu strategi, satu plan, memberikan note, memberikan highlight agar manajer bisa membuat perencanaan, bisa membuat strategi. Selanjutnya, ini yang perlu diketahui, perencanaan dan langkah yang dilakukan perusahaan akan tepat sasaran dan strategi apabila yaitu dikerjakan rapi dan benar. Pembukuan yang rapi dan benar itu terjadi apabila pelaksananya yang mengerjakan, terus kemudian controllingnya, biasanya kita sering ada yang disebut audit, dan pemimpinnya yang memberikan keputusan-keputusan itu mengerti asal kejadiannya atau transaksinya. Dan tentu saja dalam pelaksanaannya harus disiplin, tidak boleh ditunda-tunda. Hari ini terima setoran kas, ya harus segera dibuatkan transaksi kas. Tidak menunggu besok pagi aja dibikinkan buktinya. Itu kesalahan ya, tidak boleh dilakukan. Selanjutnya kita akan mempelajari lebih lanjut dalamnya program Emisoft ya, yang berkenaan dengan master perkiraan. Oke, menu akunnya yaitu di master perkiraannya ya, menu master perkiraan di program Emisoft itu kira-kira seperti ini. Ya, di master selain ada beberapa master yang berhubungan dengan perusahaan dagang lainnya, di sini juga ada master account. Ya, master perkiraan menunya kira-kira seperti ini modelnya. Yuk, kita pelajari lebih lanjut ya. Oke, nah sebelum saya masuk ke programnya, ini ada catatan yang perlu diketahui dalam menu master kode perkiraan, yaitu master kode perkiraan ini sama dengan COA ya, cut off account ya, biasanya bahasa kerennya itulah bahasa Inggrisnya ya, dari sononya. Nah, perlu diketahui juga master kode perkiraan tentu saja diharapkan disetting oleh orang yang mengerti akuntansi, karena memang ini dasarnya ya dari pembukuan ya, dari akuntansi sendiri. Kemudian susunan master kode perkiraan harus tepat sesuai ketentuan akuntansi. Ya, jadi kalau tidak sesuai ketentuan akuntansi boleh tidak sesuai selera, ya boleh-boleh saja. Namun akuntansi ini sudah ratusan tahun, sudah ada ilmunya, berarti ini sudah diuji coba dan sudah terstandar secara global. Tentu saja lebih baik mengikuti standar yang ada dan belajar bagaimana cara membacanya daripada membuat standar sendiri ya. Oke. Kemudian
perlu diketahui biasanya dalam membuat master kode perkiraan ini ada beberapa kesalahan. Ya, kesalahan yang pertama biasanya double perkiraan. Ya, kesalahan kedua adalah salah ngisi level. Ya, kemudian yang ketiga salah menempatkan kelompok perkiraan. Ya, ini kenapa harus sesuai ketentuan akuntansi atau orang yang mengerti akuntansi yang mengerjakan supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan, karena nanti berkode perkiraan ini adalah fondasi dari program administrasi. Jika salah ya salah seterusnya, jika mau diganti ya harus cenderung ya harus bikin ulang, ya tutup program ya, tutup pembukuan itu harus ganti program baru ya, harus diinstal ulang programnya dan diganti baru. Kemudian pembuatan master account ini ya kalau bisa dikerjakan oleh satu orang, karena kalau master ini sudah jadi, master account-nya sudah jadi, ya selanjutnya sih tidak terlalu banyak terjadi penambahan kecuali ada karyawan baru, kemudian dia menjadi kasir, dan kasir itu perlu dicatat di kode perkiraan. Nah, paling tidak menambah satu kode nama untuk kasir tersebut. Atau ada pembiayaan atau pendapatan di luar yang sudah terstandar sebelumnya, karena ini hal baru tetapi juga ingin dicatat. Nah, itu juga bisa ada tambahan. Namun ini pekerjaan yang sangat jarang, dalam 1 bulan, 2 bulan, atau 1 tahun jika tidak ada hal yang baru. Tentu saja pengisian kode perkiraan di master ini tidak terlalu diperlukan ya, hampir tidak ada jika susunannya sudah standar. Oke, untuk mencetak data COA, ya tentu saja masuk pada menu laporan GL. Jadi kalau mau ngecek, lihat di menu laporan GL-nya ya. Oke, ini sedikit petunjuk untuk masuk ke dalam program Emisoft ya. Nah, di sini nanti ada laporan, di situ ada GL-nya dan ada daftar perkiraan. Nah, tinggal diklik aja, nanti masuk ke menu seperti ini. Nah, diproses aja. Nah, nanti ini bisa diproses screen, bisa diproses ke masuk Excel, sehingga bisa diolah ulang, dipelajari lagi apakah susunannya sudah sesuai. Oke, sekilas ya ini penjabarannya di program Emisoft. Oke, nah selanjutnya di dalam transaksi master kode perkiraan ini ada status ya, jadi hampir sama dengan nanti saya akan memberikan pengajaran tentang teknikalnya, cara penggunaannya program Emisoft. Selalu ada status baru ya. Status baru itu untuk dari data itu masih jadi edit. Kalau statusnya diubah menjadi status lama, ya artinya tidak bisa diedit, dan memang perlu setelah dikerjakan, setelah diisi, setelah dibuat, ya statusnya diganti aja menjadi status lama, agar ketika ada orang yang bisa masuk ke akses master perkiraan ini tidak mengubahnya ya, karena ya bisa kacau kalau ada yang ubah. Nanti baca laporannya jadi tidak dimengerti. Oke. Kemudian cara mencari data perkiraan ya dari program Emisoft. Nah, itu dari data perkiraan. Kemudian dari situ ada kode. Kalau mencari berdasarkan kode, kalau hafal kode perkiraannya satu-satu berapa. Nah, atau kalau tidak hafal tapi mengerti mau cari berdasarkan nama perkiraan juga bisa ya. Di program Emisoft cukup mudah. Tidak perlu juga mengetiknya secara sempurna, misal kas Yeni, langsung tulis kas Yeni, tapi salah di spasi akhirnya tidak muncul, atau N-nya double tidak muncul. Nah, tidak. Kalau misalkan ingin mencari hanya spesifik yang ada kata-kata kas, ya kas itu akan muncul semua, jadi tinggal nanti dipilih dengan menu yang namanya klik klik cari. Ya, ini datanya.
Kemudian selanjutnya penjelasan menu master perkiraan. Ya, saya akan coba menjelaskan ya. Ini tadi menu master perkiraan. Oke, di menu master perkiraan ini ada kode dan nama perkiraan ya. Kode itu adalah pengkodeannya. Nama perkiraannya ya namanya apa ya. Kalau kode ini sekali penyimpanan tidak bisa diubah lagi. Kalau nama masih bisa diubah, walaupun disarankan tidak dirubah namanya, karena memang tujuannya dari master perkiraan ini ya sudah paten ya, fondasi. Kemudian di situ ada tipe pengelompokan perkiraan. Nanti kita pelajari lebih lanjut apa sih tipe-tipe itu. Tentu saja tipe-tipenya berhubungan dengan neraca ya, neraca laba rugi, standarnya akuntansi. Kemudian di situ ya ada levelnya ya, ada levelnya 1, 2, 3, 4, ada level atas, level bawah. Kalau ini yang paling atas dari gambar yang ada kan aktiva, yang paling atas jadi level atasnya tidak ada ya, dia level 1 soalnya. Ya, jadi nanti ada levelnya. General itu artinya adalah parent ya, parent. Jadi kalau detail itu adalah anaknya ya. Jadi kalau anaknya itu berarti bisa buat isian. Tapi kalau parent tidak bisa diisi, di jurnal itu tidak bisa diisi. Jadi pengisian harus karena statusnya detail ya, bukan statusnya general. Kalau general itu kelompok itu tidak bisa diisi data. Dia hanya bisa dilihat sebagai laporan. Jadi bisa penjumlahan menggrupkan satu perkiraan ya. Oke, kemudian ada tipe akunnya 1 sampai 5. Ya, itu debit 1 dan 5 ya, 1 sampai 5. 1 dan 5 itu debit, 2, 3, 4 kredit. Nah, mengenai status ini jika salah bisa ditanyakan ke programmer, tetapi seharusnya saat ini status debit kredit ini tidak perlu diisi karena sudah di setting otomatis. Ya, lawan debit kredit juga sudah di setting otomatis secara program. Kemudian status publik ini atau private ini sedikit kelebihan dari program Memisoft adalah jika tidak ingin diketahui banyak orang, status publik sama private ini bisa membantu untuk karyawan tidak bisa melihat aksesnya. Misalkan tidak ingin statusnya ini diketahui, misalkan laba kotor. Nah, itu bisa. Ya, labanya ini distatuskan private, dia akan menjadi status private, tidak semua orang bisa lihat kecuali level atas. Oke, ini tambahan pengunci. Walaupun bisa jadi perusahaan besar tidak terlalu perlu karena kalau tidak bisa diperiksa. Oke, selanjutnya ya ini catatannya ya. Jika ada yang dirahasiakan, status bisa diganti dengan status privat. Oke, kode perkiraan detail adalah kode perkiraan untuk entry jurnal. Ya, yang tadi saya jelaskan. Kemudian catatannya lagi, contoh level 3 adalah pendapatan dimasukkan general. Kemudian level 4-nya adalah pendapatan penjualan detail. Nah, pendapatan penjualan inilah nanti yang berisi nilai rupiah yang bisa diisikan di jurnal. Oke, selanjutnya kita pelajari lebih lanjut tentang petunjuk pembuatan master perkiraan ya. Pertama, buat dulu di Excel. Ya, karena selama ini kita menggunakan Microsoft, maka saya katakan ini buat dulu di program Excel. Apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan Anda ya. Kemudian di program MIPRO ini, ya, COA-nya itu sudah diberikan 2 turunan, yang general ini ya, standar akuntansi. Nah, yang belum ada biasanya turunan 3 dan seterusnya. Misal nih, turunan pertama adalah 100.000. Ya, 100.000 ya, aktiva. Turunan keduanya 110.000.
Oke, aktiva lancar. Nah, terus turunan ketiganya biasanya masih kosong karena kita yang menentukan. Nah, biasanya turunan ketiga isinya apa? 111 0000. Nah, kas dan setara kas. Kemudian turunan keempat, misalkan cara membuatnya adalah 1111100 ya, kas tunai. Oke. Kemudian kas dan syarat kas ada apa lagi? Oh, ada bank. Nah, ini bisa jadi turunan keempat, satunya 3 kali 200. Nah, ini bank. Nah, ini masih turunan general. Nah, nanti bisa dilanjutkan ke turunan ke-5. Kas tunainya bisa disebutkan nama kasirnya. Kas turunan ke-5 untuk bank bisa dimasukkan misalkan secara spesifik nomor rekening bank. Oke, kita bicara tentang standar akuntansi ya, kita belajar. Nah, di master perkiraan dasar itu ada kode 1. Ya, awalan 1 itu adalah aktiva. Sisinya debit. Kemudian kode awal 2 pasiva. Sisinya kredit. Kemudian kode awal 3 modal atau ekuitas. Sisi di neraca apa? Kredit. Kemudian kode awal 4 itu adalah pendapatan, sisinya di kredit. Kemudian kode awal 5 biaya, sisinya debit. Nah, nanti saya akan beritahu kenapa pendapatan itu di sisi kredit, biaya di sisi debit. Nah, nanti akan saya jelaskan dalam berupa neraca ya. Oke. Nah, coanya yang general ini sudah tersedia kan, tadi ada level 1 teratas sama level 2. Kemudian ini kode awal 6 general pendapatan itu di sisi kredit. Kode awal 7 general biaya di sisi debit. Kemudian kode awal 6 dan 7 digunakan khusus pada jurnal khusus. Dipakai untuk proses pemindahan akun perkiraan laba tahunan, laba tahun berjalan ya. Ini akan dipelajari lebih lanjut, tidak sulit tetapi ini nanti saya akan berikan pembelajarannya kenapa di dalam program administrasi diperlukan akun ini. Ya, untuk memindahkan data pendapatan dan biaya atau laba rugi ya. Oke, kita bisa sebut yang warna biru, aktiva, pasiva, modal itu biasanya terbentuk nanti neraca. Oke, sedangkan pendapatan dan biaya nanti terbentuk sebagai laba rugi. Oke, pelajari ya, ini standar akuntansi yang simple, mudah, tetapi tidak banyak yang memahami. Walaupun dia lulusan akuntansi. Oke, gini tipe pengelompokan grup perkiraan ya, standar neraca nih. Ya, jadi di program Emisoft nanti ada seperti ini. Kelompok kas, piutang lain, ya persediaan, aktiva lancar, aktiva tetap, akumulasi penyusutan, aktiva lain yang non lancar. Kemudian yang kode 2-nya adalah hutang usaha, hutang lain, hutang jangka panjang, modal usaha. Nah, ini modal usaha bisa masuk 3 ya. Ini hutang 2, tadi yang atas 1. Nah, kemudian laba, modal lainnya juga masuk 3. Kemudian ada pendapatan. Nah, itu masuk kode 4 ya. Ini kalau di program Emisoft ya. HPP itu masuk dalam pembiayaan, masuk kode 5. Biaya juga masuk kode 5. Nah, nanti ada kode pajak masukan, pajak keluaran ya. Kalau pajak masukan itu masuk kode 1 ya. Kalau pajak keluaran masuk kode 2. Jadi kalau uangnya belum keluar ya PPN harus masuk kode 2. Jadi masih utang pajak ya. Kemudian X itu general, yang tadi general detail. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya saya kelompokin. Ya, ada ini sisi debit dan ini sisi kredit ya. Saya bikin kelompok.
Kemudian saya perlihatkan seperti ini gambarannya ya. Aktiva itu biasanya yang berisi dengan yang saya blok biru ini agak ungu. Kemudian yang pasiva itu di sini, ini itu di sini. Oke. Tentu saja aktiva isinya debit, pasiva kredit. Oke, ini kalau bentuk neraca. Yuk kita perhatikan yang laba rugi. Laba rugi. Nah, rupanya di sisi laba rugi itu seperti ini. Nah, bentuknya ya. Di sini ada pendapatan di sisi debit dan ada biaya di sisi kredit. Nah, gimana ini? Kenapa nambah biaya dalam jurnal harus di debit? Ya, pertanyaan. Ya, karena ini ya, kita lihat ya. Biaya ada di sini. Ya, dia di sisi kredit, dalam neraca dia di sisi kredit, biaya di dalamnya sini ya, di dalam sini laba rugi, biaya di sisi kredit. Berarti artinya kredit dan kredit adalah debit. Ya, penjelasan sederhana saya seperti ini. Ini yang dipahami oleh rekan kerja saya dulu. Dia tidak mengerti akuntansi, tapi dia bekerja sangat bagus karena jarang salah. Nah, cara berpikir dia cukup sederhana begini. Jadi dia tidak berpikir biaya itu kan uang keluar, kenapa harus didebit? Nah, dia tidak membingungkan dengan pemikiran begini. Namun pemikirannya sederhana seperti ini. Yang penting lihat kasnya, katanya ya, lihat kas. Kalau uangnya keluar berarti kan kredit. Lawannya wis apapun ya, terserah lawannya. Ya, kalau uangnya masuk ya debit. Nah, dia berdasarkan ini ya, berdasarkan kas, berdasarkan uang. Kalau uangnya masuk ya di debit, lawannya apapun itu lawannya ya di kredit. Nah, dia tidak pernah salah karena itu. Walaupun sebenarnya tidak sesimpel itu pengertiannya. Bagaimana kalau tidak ada kas? Bagaimana kalau lawannya adalah piutang? Ya, biaya dengan piutang. Ya, biaya dengan hutang. Ya, dengan uang muka. Nah, tentu kan lebih tidak mudah lagi. Namun, oke, sementara ini sekedar cerita cara kerja rekan kerja saya yang dulu bukan akunting, ya, bukan akuntansi, namun bekerja sebagai akunting karena dia cukup pandai. Ya, cara berpikirnya seperti itu. Dia tidak mau pusing-pusing kalau biaya harus didebit. Loh, padahal biaya itulah pengeluaran, kenapa didebit? Nah, tidak begitu cara berpikirnya. Dia hanya berpikirnya adalah uang keluar ya, berarti akun kasnya di kredit, lawannya apapun ya didebit. Jadi kalau lawannya biaya ya udah didebit. Dan dia sudah mengerjakan dengan benar walaupun dengan pengertian yang kurang tepat. Oke, kita lanjutkan. Contoh level pengkodean perkiraan. Nah, ini ya, level 1 aktiva, level 2 kastarakas, level 3-nya kasir. Terus bikin lagi level keempatnya kasir toko. Nah, bikin lagi levelnya 5 kasir dini. Nah, dini ini baru ya, ini tipe J general, tipe G general, tipe general, tipe general, dan ini tipe detailnya. Jadi detail baru yang bisa diisi. Tapi boleh tidak sampai 5 level ini atau mau lebih dari 5 level? Boleh saja karena punya tujuan lebih spesifik atau tidak mau terlalu spesifik. Langsung aja di level 3 kasir, kemudian level 4-nya langsung kasir dini dan tipenya langsung detail. Boleh tidak? Boleh. Ya, ini contoh dalam pembuatan level perkiraan. Paham ya? Cukup mudah. Yuk kita lanjut. Oke. Nah, selanjutnya kita mesti paham, saya selalu mengulang ini supaya fungsi accounting ya, akuntansi itu berharga. Dan biasanya orang sudah puas juga menganggap dirinya accounting ya, tetapi dia tidak menjalankan tugas seorang akuntansi itu apa? Akuntansi itu seperti apa? Mereka cenderung bekerja sebagai administrasi. Kenapa demikian? Nah, ini yang tadi saya ajarkan di awal ya, tentang kalender. Kalau administrasi menyajikan kalender begini saja sudah selesai, cukup. Nah, sedangkan kalau akuntansi, ya, dia harus menyajikan data
yang berisi ulasan, ada note-nya, ada catatannya, ada merah-merah, ada maksudnya, misalkan ini harus hari Minggu, begitu juga data diberitahukan, oh ini datanya besar terhadap bulan lalu, nah ini datanya kecil, biayanya besar, biayanya lebih kecil, omsetnya besar, omsetnya kecil, nah, returannya terlalu besar, ya ini kok kasnya negatif. Nah, selalu harus ada highlight, pencatatan. Akuntansi itu harus ada analisanya. Itu fungsi akuntansi. Jadi kalau kalian selama ini hanya menyajikan data saja, Anda hanyalah administrasi. Anda bukan akuntansi ya. Anda bekerja administrasi, hanya catat aja. Oke, ditunggu ya video tutorial berikutnya. Semoga video ini bermanfaat, menjadikan sobat-sobat akuntansi menjadi semangat ya, akunting tidak lagi diremehkan, tetapi menjadi orang-orang yang berharga di mata bosnya karena bisa memberikan data analisa. Oke, terima kasih. Tunggu ya video tutorial selanjutnya. Bye.